Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Prof. Amin, pertanyaan yang saya gantung sebelum jeda iklan tadi. Skemanya akan seperti apa? Kalau kemudian ada negara-negara lain yang sudah bisa lebih dulu mengembangkan vaksin dan dianggap aman dan efektif untuk mengatasi COVID-19, sementara kita mungkin karena kita mulainya juga lebih lambat begitu, sehingga lebih duluan negara-negara lain. Skemanya seperti apa, Prof? Ya, tentu tidak tertutup kemungkinan kita mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri. Kalau saja mereka sudah mengembangkan teknologi yang sudah proven, tapi juga Indonesia harus menghindari untuk hanya dijadikan lahan uji klinik saja. Jadi harus jelas ada transfer of teknologinya, sehingga sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus memiliki kemampuan sendiri, tidak tergantung pada luar negeri. Jadi kalau toh kita harus mengadakan kerjasama dengan luar negeri, maka sebaiknya tidak hanya di sangat hilirnya saja, tapi juga agak ke hulu. Ya, sekali lagi kita harus menguasai teknologinya. Bu Brian, kalau dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi ini semua seperti tadi yang diperingatkan oleh Prof. Amin adalah bahwa jangan sampai kita cuma jadi sasaran uji klinis saja. Pemerintah akan seperti apa memfasilitasi ini sehingga transfer of teknologinya juga akan dapat? Ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya kan kita punya pengalaman untuk hal-hal seperti ini ya. Karena tadi kan keyakinan bahwa kita mempunyai kapasitas, kemudian dari sisi pengembangan vaksinnya sendiri, dari sisi risetnya sendiri kita punya Eijkman Institute, kemudian bahkan untuk produksinya kita juga sudah mempunyai Bio Farma. Jadi sebetulnya tidak ada alasan buat negara kita untuk kemudian, maksud saya negara kita sudah mempunyai bargaining power yang cukup tinggi mengatakan bahwa kita juga mempunyai kapasitas untuk memproduksi itu. Jadi ini mungkin bagian yang harus kita negosiasikan pada saat kerjasama dengan luar negeri dengan menunjukkan bahwa kapasitas internal kita ada. Mungkin itu yang harus kita kita sampaikan, kita perkuat dan buktinya juga ada. Kan selama ini kita ketahui Bio Farma menghasilkan begitu banyak vaksin dan itu sudah untuk bayi ya banyak memenuhi kebutuhan internal negara kita, bahkan juga menyediakan kebutuhan vaksin untuk dunia juga. Bu Brian begini, ini tentu kejadian pandemi COVID-19 ini akan mengubah kerangka berpikir komunitas kesehatan dunia. Kita 2 kali sudah kena virus corona, yaitu SARS dan juga MERS. 2 kali pula penelitian untuk vaksinnya berhenti di tengah jalan ketika sudah tidak ada lagi penularan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika ini kita kena virus corona yang ketiga kali, yang bermutasi untuk kesekian kalinya, harus ada komitmen bersama bahwa paling tidak vaksin untuk COVID-19 ini, kalaupun nanti sudah selesai pandeminya, tetap harus diselesaikan hingga tuntas, sehingga ini akan jadi bekal kita kalau kemudian nanti suatu saat akan ada corona jenis yang baru lagi setelah COVID-19. Komitmen pemerintah untuk hal ini seperti apa, Bu Brian? Ya, sebetulnya kan tergantung dari perkembangannya ya Mbak Sofi ya. Karena misalnya kalau kita mengingat pada saat ada wabah SARS, itu bukan berarti bahwa virus SARS itu hilang. Sebetulnya virus itu masih ada, hanya virulensinya yang kemudian menurun. Sehingga dia kemudian berubah menjadi bentuk seasonal flu. Jadi flu musiman yang ringan seperti kita flu biasa. Nah ini sebetulnya fenomena ini hal yang lumrah terjadi, terutama untuk virus RNA. Nah ini juga kita lihat juga nanti perkembangannya seperti apa. Tapi tadi yang harus kita ingat, seperti yang disampaikan oleh Prof. Amin, bahwa yang kita antisipasi bukan untuk penemuan virus tadi, bukan sekedar untuk mengatasi SARS-CoV tipe 2 seperti yang sekarang terjadi pada pandemi COVID-19 ini. Tetapi untuk mengantisipasi bentuk dari modifikasi SARS virus yang akan datang. Jadi dengan demikian mestinya pengalaman ini menjadi menjadi catatan penting buat kita bahwa riset maupun pengembangan vaksin untuk coronavirus ini tidak boleh berhenti. Prof. Amin, saya yakin setuju ya dengan hal ini ya? Tentu
saat ini kita tentu memusatkan kepada coronavirus. Tetapi yang lebih umum lagi, lebih luas lagi, kita juga harus menyadari bahwa ancaman ke depan itu tidak hanya dari SARS coronavirus saja, tetapi juga banyak virus-virus lain atau bakteri lain yang ikut mengancam. Nah, jadi selain kita harus mengembangkan terus kemampuan untuk membuat vaksin corona ini, kita juga harus meningkatkan kemampuan untuk satu, pencegahan, yang kedua, kemampuan untuk mendeteksi secara dini ancaman apa saja yang akan datang, dan kita harus bisa bereaksi cepat, apakah itu akan membuat obat ataukah akan membuat vaksin, dan itu tidak bisa dimulai dari nol. Jadi kemampuan itu harus dipelihara, sehingga tidak terjadi istilahnya gagap teknologi lagi. Jadi begitu ada tanda-tanda menuju ke satu ancaman, kita harus sudah bisa bergerak dengan cepat. Kita belajar dari negara-negara lain, dalam waktu 2 bulan mereka sudah bisa menghasilkan calon vaksin yang sudah siap diuji klinik. Nah, kita harusnya punya kemampuan seperti itu, karena kita sendiri punya penduduk yang sangat besar, sehingga sekali lagi tidak bisa tergantung pada luar negeri. Sebaliknya juga mungkin kita bisa membantu negara-negara lain yang lebih kecil dengan resources yang lebih rendah. Oke, ini jadi peringatan untuk kita semua, terutama negara, untuk jangan pernah meremehkan urusan riset untuk penyakit-penyakit yang bisa menular seperti ini. Prof, yang kami tahu Eijkman sedang melakukan whole genome sequencing. Bolehkah kemudian saya diberi informasi begitu? Ini langkah-langkahnya akan seperti apa sehingga nanti dalam 12 bulan ini paling tidak bisa ketemu vaksin yang sudah bisa diuji cobakan? Ya, genome sequence itu kita sudah mulai mendapatkannya, jadi mungkin akan dilaporkan dalam 2-3 hari ke depan, dan itu akan dipergunakan untuk pengembangan vaksin coronavirus ini tentunya. Seperti tadi saya sampaikan, itu akan dijadikan dasar untuk melihat secara epidemiologi molekuler virus yang mana saja yang paling banyak ada di Indonesia, sehingga kita bisa membuat vaksin yang bisa mengeliminasi virus yang paling banyak. Tidak salah strategi, itu menjadi sangat penting. Jadi justru sekarang ini kita sedang mengkonsentrasi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya whole genome sequence dari perwakilan-perwakilan dari Indonesia. Kemudian juga nanti akan kerjasama dengan beberapa institusi lain. Oke, berarti dalam 3 hari ya, kita akan mendengar dari Eijkman ya? Insya Allah Selasa nanti kami laporkan. Terakhir untuk Bu Brian begini, ini soal vaksin jelas kami juga terus meminta komitmen dari pemerintah untuk itu, membantu Eijkman Institute untuk mengembangkan vaksin untuk COVID-19 yang ada di Indonesia, penyebarannya secara lokal. Tapi begini, tadi dalam konferensi pers Pak Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa selain soal vaksin, ada juga uji klinis obat-obat yang direkomendasi, ini clear, ada juga pengembangan serum anti COVID-19, tapi yang ingin saya tahu adalah soal plasma, Ibu. Ada riset plasma dari pasien yang sudah sembuh, sudah dimulai di RSPAD, dan akan dilakukan riset yang lebih besar. Sejauh ini hasilnya seperti apa sih, Bu Brian? Wah, ini sebetulnya Prof. Amin yang paling tepat untuk menjawab ini ya. Karena ya sebetulnya kan terapi dengan menggunakan plasma ini belum menjadi terapi yang direkomendasikan oleh WHO ya. Walaupun kita tahu bahwa terapi pengobatan untuk COVID-19 ini belum ada, tapi satu yang sudah berita terakhir itu kan Remdesivir itu sudah mendapat approval. Itu bentuk obat juga ya? Ya, betul. Kemudian di beberapa ada comparison study juga untuk menggabungkan dengan penggunaan hidrokloroquine. Kemudian sementara untuk plasma konvalesen ini memang belum direkomendasikan, tetapi dipergunakan di tidak di banyak negara, dan untuk kondisi yang sangat-sangat khusus. Jadi memang sifatnya tidak bisa umum ya. Kalau yang Remdesivir sama hidrokloroquine kan itu sudah bisa diberikan. Begitu ya. Ini untuk obatnya? Masih studi. Kalau untuk plasmanya?
ya. Kalau untuk plasmanya? Plasmanya kenapa, gimana? Itu tadi obatnya. Ini Ya. yang saya tanya adalah perkembangan obatnya, perkembangan Ya. plasmanya setelah tadi Ibu Brian menceritakan perkembangan obatnya. Ya, kalau plasma ini kan intinya kan mengambil darah dari orang yang pernah sakit, kemudian sudah sembuh, dengan asumsi bahwa di dalam darah orang tersebut ada antibodi, kemudian darah ini diproses sedemikian rupa, dipisahkan, sehingga kemudian hanya didapatkan plasmanya. Nah, plasmanya ini kemudian yang dipindahkan kepada orang yang sedang sakit, harapannya si antibodinya itu pindah ke orang yang sakit ini, sehingga bisa membantu mengatasi, mempercepat fase penyembuhan. Secara teori seperti itu yang akan dicapai. Ya. Oke. Jadi memang bukan menghasilkan plasma kemudian dirubah menjadi bentuk obat, tidak. Betul. Begitu. Baik, Bu Brian, Prof. Amin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita tentu berdoa komitmen Indonesia tinggi untuk membentuk, untuk membuat vaksin sendiri untuk COVID-19 ini, dan tentunya kesuksesan dalam tugas yang diemban oleh Eijkman Institute. Terima kasih sekali lagi.